Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas soal Mansowa ini untuk P3K formasi umum ya teman-teman. Jadi tenaga teknis bisa, lalu juga tenaga guru bisa. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan tes P3K tahun 2025 bisa pantengin video dari aku kali ini. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan juga info yang berkenaan dengan tes P3K tahun 2025. Nah, bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan sudah belajar dari channel aku selama ini, jadi semoga dipermudah ya teman-teman nanti dan juga bisa lulus ya teman-teman dalam satu kali tes aja. Amin amin ya robbal alamin. Dan tak lupa aku juga mau mengucapkan selamat berpuasa ya teman-teman. Jadi tetap semangat untuk belajar. Soal nomor 1, Anda adalah seorang supervisor yang melihat salah satu anggota tim memiliki potensi besar, tetapi masih kurang percaya diri dalam mengambil keputusan penting. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan tantangan kecil terlebih dahulu dan membimbingnya agar lebih percaya diri. B. Mendorong semangatnya untuk mengambil keputusan besar agar lebih cepat belajar mandiri. C. Menyediakan waktu ia belajar sendiri dan memberikan support sesuai kebutuhan. D. Menugaskan rekan kerja yang kompeten untuk membantunya mengembangkan diri. Masalah yang diangkat soal adalah salah satu anggota kita memiliki potensi besar namun kurang pede dalam mengambil keputusan penting. Dan di sini kita sebagai supervisor. Jadi kita harus fokus ya teman-teman. Kita di situ diminta sebagai siapa? Opsi yang A, memberikan tantangan kecil lebih dahulu dan membimbingnya agar lebih percaya diri. Nah, apakah ini adalah pendekatan yang efektif dari kita sebagai seorang supervisor untuk menghadapi anggota yang ciri khasnya seperti di soal? Jadi, pendekatan ini sebenarnya sudah membantu anggota tim membangun kepercayaan diri secara bertahap. Jadi, tantangan terkecil terlebih dahulu ya teman-teman, baru setelah itu tambah besar, dan besar. Jadi, ia akan merasa tidak terbebani. Dengan tantangan kecil terlebih dahulu, ia bisa belajar mengambil keputusan dengan risiko yang lebih rendah. Lalu juga di situ membimbingnya agar percaya diri. Ini akan memberikan arahan yang jelas dan dukungan yang dibutuhkan. Dan ini juga akan menciptakan lingkungan yang aman untuk berkembang sebelum menghadapi keputusan yang lebih besar. Jadi opsi yang A sudah bagus. Opsi yang B, mendorong semangatnya untuk mengambil keputusan besar agar lebih cepat belajar mandiri. Nah, langsung mendorong untuk mengambil keputusan besar, padahal sudah jelas ilustrasi di soal ia kurang percaya diri, maka kurang sesuai dengan konteks soal. Opsi yang C, menyediakan waktu ia belajar sendiri dan memberikan support sesuai kebutuhan, ini juga bagus. Namun, itu bisa diambil jika individu tersebut suka belajar secara mandiri. Namun, jika individu tersebut lebih suka bekerja secara kelompok atau dengan bantuan orang lain, jadi justru di sini kurang tepat. Mungkin ia membutuhkan bantuan seperti itu. Opsi yang D, menugaskan rekan kerja yang kompeten untuk membantunya mengembangkan diri. Nah, di sini tidak ada usaha dari diri kita. Jadi membantu jika ia lebih berkembang dengan role model atau mentor dari rekan kerja itu sebenarnya bisa membantu. Namun seharusnya kita memilih opsi yang menunjukkan bahwa kita akan berkontribusi seperti itu. Jadi jawaban yang terbaik di sini adalah opsi yang A. Nah, silakan teman-teman sebelum menonton pembahasannya keep dulu jawaban teman-teman sehingga nanti bisa mengoreksi berapa soal yang betul dari semua soal yang aku munculkan di video kali ini. Soal nomor 2, Anda sedang memimpin rapat tim untuk membahas proyek baru. Salah satu anggota tim sering menyela pembicaraan dan mendominasi diskusi, sehingga anggota lain kesulitan menyampaikan pendapat mereka. Apa yang akan Anda lakukan? A, memberikan kesempatan ia berbicara karena mungkin memiliki ide yang bagus. B, menegurnya agar tidak mengulangi kesalahan dan mempersilahkan anggota lain menyampaikan ide. C, menghentikan pembicaraannya dengan sopan dan memberi kesempatan pada yang lain untuk berbicara. D, meminta anggota lain menyampaikan pendapat setelah ia menyampaikan pendapat. Nah, di sini kita sebagai pemimpin rapat.
Kalau soal nomor satu tadi, kita sebagai supervisor, kita harus tahu posisi kita apa sehingga kita bisa memilih jawaban yang tepat. Karena pasti banyak jawaban yang baik di soal, namun kita harus memilih jawaban yang sesuai dengan konteks soal, sesuai dengan yang diminta soal. Nah, di sini jadi ada anggota yang sering menyela pembicaraan dan mendominasi diskusi, sudah sering. Lalu menyebabkan anggota lain kesulitan menyampaikan pendapat. Opsi yang A memberi kesempatan ia berbicara karena mungkin memiliki ide yang bagus untuk proyek. Nah, kalau dilihat dari ilustrasi soalnya, kemungkinan besar orang tersebut atau anggota tim tersebut sudah sering berbicara. Kalau kita masih memberikan kesempatan ia berbicara, maka kurang adil untuk yang lain karena dikatakan anggota lain sudah kesulitan dalam menyampaikan pendapat gara-gara ia. Nah, opsi yang B menegurnya agar tidak mengulangi kesalahan dan mempersilahkan anggota lain menyampaikan ide. Paling tidak, jika dibandingkan opsi yang A ini bagus dan sesuai dengan konteks soal, seperti itu. Nah, namun di sini kita mengatakan bahwa tidak mengulangi kesalahan. Berarti kita menganggap bahwa memberikan ide terlalu sering adalah kesalahan. Nah, di sini masih ambigu, jadi kurang aman untuk dipilih. Kita lihat opsi yang lainnya. Opsi yang C menghentikan pembicaraannya dengan sopan dan memberi kesempatan pada yang lain untuk berbicara. Nah, langkah ini dianggap baik dalam menjaga keseimbangan diskusi. Jadi kita memastikan semua anggota tim memiliki kesempatan untuk berbicara tanpa membuat anggota yang mendominasi merasa dipermalukan. Karena ada kata dengan sopan. Jadi dengan menghentikan pembicaraan dengan sopan, kita menunjukkan kepemimpinan yang adil dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua. Kalau yang A tadi berisiko membuat anggota lain merasa diabaikan dan tidak dihargai. Sedangkan opsi yang B bisa membuat anggota yang mendominasi merasa tersinggung. Nah, kita lanjut opsi yang D, meminta anggota lain menyampaikan pendapat setelah ia menyampaikan pendapat. Nah, di sini kurang efektif karena anggota lain mungkin tetap enggan berbicara setelah ia selesai karena merasa kita tidak adil seperti itu. Karena masih memberikan kesempatan kepada anggota tim tersebut menyampaikan pendapat. Jadi opsi yang D di sini kurang efektif dan kurang bijak. Jadi opsi yang terbaik itu adalah opsi yang C. Soal nomor 3, Anda sedang mengerjakan proyek tim tetapi mendapati bahwa sebagian anggota bekerja kurang efektif dan koordinasi dalam tim tidak berjalan dengan baik. Apa langkah yang Anda ambil? A. Melaporkan kondisi tim kepada atasan agar atasan bisa memberikan arahan yang lebih efektif. B. Memberikan instruksi lebih tegas kepada anggota tim agar mengikuti cara kerja yang telah Anda terapkan. C. Mengambil peran utama dalam proyek dan menyelesaikan sebagian besar pekerjaan agar proyek tetap berjalan. D. Menganalisis penyebab kurangnya koordinasi, kemudian mengajak tim berdiskusi untuk mencari solusi terbaik. Nah, di sini jadi kita sedang mengerjakan proyek tim. Nah, kita include di dalam tim. Nah, di sini ada yang bekerja kurang efektif dan juga koordinasi tidak berjalan dengan baik. Opsi yang A melaporkan kondisi tim kepada atasan agar atasan bisa memberikan arahan yang lebih efektif. Nah, apakah di sini perlu? Apakah sudah perlu seperti itu? Seharusnya kita ada usaha sendiri terlebih dahulu sebelum menyampaikan kepada atasan. Kalau bisa ditangani sendiri, alangkah baiknya kita menangani sendiri terlebih dahulu. Jadi menandakan bahwa kita mandiri dan tidak bergantung kepada atasan. Opsi yang B memberikan instruksi lebih tegas kepada anggota tim agar mengikuti cara kerja yang telah Anda terapkan. Nah, di sini cara kerja yang telah Anda terapkan, kita memaksa anggota tim mengikutinya. Ini kurang baik gaya kepemimpinan kita. Opsi yang C mengambil peran utama dalam proyek dan menyelesaikan sebagian besar pekerjaan agar proyek tetap berjalan. Nah, padahal di sini udah jelas-jelas kerja tim, maka di sini kurang tepat kita mengambil peran utama lalu juga menyelesaikan sebagian besar, ini kurang bijaksana. Jadi anggota tim kita bisa semakin pasif dan kurang bertanggung jawab dalam proyek. Opsi yang D menganalisis penyebab kurangnya koordinasi kemudian mengajak tim berdiskusi untuk mencari solusi terbaik. Nah, ini adalah pendekatan yang sesuai dengan konteks soal, sesuai dengan ilustrasi di soal masalahnya.
Jadi akan membangun tim yang lebih solid dan meningkatkan efektivitas kerja jangka panjang sesuai dengan yang dimau soal. Jadi kolaboratif karena mengajak tim berdiskusi dan mencari solusi terbaik. Jadi nanti kita akan menemukan solusi yang tepat untuk mendorong keterlibatan semua anggota tim. Jadi yang terbaik adalah opsi yang D. Soal selanjutnya soal nomor 4. Di dalam tim kerja terjadi perbedaan pendapat antara dua anggota yang mulai mempengaruhi produktivitas. Apa tindakan Anda? A. Mendukung pendapat yang menurut Anda lebih masuk akal. B. Memfasilitasi keduanya untuk berdiskusi bersama agar tidak berdampak buruk untuk lainnya. C. Membantu mereka menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. D. Mendiskusikan dengan tim jalan tengah yang terbaik untuk keduanya. Nah, di sini ada pendapat antara dua anggota dan itu sudah mempengaruhi produktivitas. Opsi yang A, mendukung pendapat yang menurut Anda lebih masuk akal, ini kurang tepat. Ini menurut kita lebih masuk akal seperti itu. Ini hanya melihat dari sudut pandang kita. Nah, opsi yang B, memfasilitasi keduanya untuk berdiskusi bersama agar tidak berdampak buruk untuk yang lainnya. Sejauh ini, jika dibandingkan opsi yang A, lebih bagus opsi yang B. Langsung kita bandingkan dengan opsi yang C, membantu mereka menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Jadi di sini memastikan konflik diselesaikan secara objektif dan adil tanpa memihak salah satu individu. Karena dikatakan juga kita akan menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Ini membantu keduanya. Nah, ketika kita bandingkan dengan opsi yang B, opsi yang C di sini lebih nyata hasilnya karena langsung menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Peran kita lebih banyak di opsi yang C karena kalau di opsi yang B kita hanya dalam tahap memfasilitasi keduanya untuk berdiskusi. Kita tidak masuk ke diskusi tersebut seperti itu. Kalau di opsi yang C, kita lebih berperan di situ, membantu mereka menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Berarti kan kita ikut serta, tidak hanya meminta mereka berdiskusi, namun kita juga memberikan solusi dalam diskusi tersebut. Kita ikut serta. Jadi ketika memilih opsi di soal Mansowa, kita memilih opsi yang menunjukkan bahwa peran kita yang paling besar-besaran, peran kita yang paling banyak seperti itu. Jadi opsi yang D, mendiskusikan dengan tim jalan tengah yang terbaik untuk keduanya. Ini terdengar baik, tetapi jika hanya mencari jalan tengah tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan mereka, solusi yang dihasilkan bisa kurang efektif. Jadi sebenarnya kita harus melibatkan kedua orang tersebut terlebih dahulu, tidak langsung dengan tim seperti itu. Jadi jawaban yang terbaik sesuai dengan konteks soal yang menunjukkan bahwa peran kita juga sangat besar adalah opsi yang C. Nomor 5, salah satu rekan kerja Anda mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya dan meminta bantuan. Namun Anda juga memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Bagaimana Anda menyikapinya? A. Menyelesaikan pekerjaan sendiri terlebih dahulu, lalu membantu jika masih ada waktu. B. Memintanya mencoba sendiri terlebih dahulu sebelum menawarkan bantuan. C. Membantu semampunya, tetapi tetap memastikan pekerjaan utama tidak terbengkalai. D. Mencari tahu kesulitannya dan memberi arahan tanpa mengorbankan pekerjaan sendiri. Nah, masalahnya adalah di sini ada teman yang kesulitan dalam penyelesaian tugas dan meminta bantuan Anda. Namun di sini teman-teman juga memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi opsi yang A, menyelesaikan pekerjaan sendiri terlebih dahulu lalu membantu jika ada waktu. Nah, di sini kita memang tidak boleh mengabaikan tugas sendiri. Namun ketika ada teman yang kesulitan, kita juga tidak boleh mengabaikannya seperti itu. Di sini kita mengutamakan menyelesaikan pekerjaan sendiri lalu membantu jika masih ada waktu. Jika masih ada waktu di sini terkesan kita terlalu mengabaikan rekan kerja kita. Bagaimana jika tugasnya justru berdampak bagi organisasi atau instansi? Opsi yang B, memintanya mencoba sendiri terlebih dahulu sebelum menawarkan bantuan. Ini kurang sesuai dengan konteks soal karena di soal sudah dijelaskan teman kita mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas dan sudah meminta bantuan. Jadi kurang masuk akal kalau kita masih memintanya mencoba sendiri terlebih dahulu.
Opsi yang C, membantu semampunya, tetapi tetap memastikan pekerjaan utama Anda tidak terbengkalai. Nah, jika dibandingkan dengan opsi A, B, paling tidak opsi C di sini bagus ya teman-teman. Jadi menjaga keseimbangan, tetap membantu seperti itu walaupun semampunya. Namun memastikan pekerjaan utama kita itu tidak terbengkalai. Namun jika ini terjadi terus-menerus, maka mungkin saja membuat kita kewalahan kalau terus-menerus membantu secara langsung. Nah, opsi yang D di sini lebih aman, mencari tahu kesulitannya dan memberi arahan tanpa mengorbankan pekerjaan sendiri. Jadi memberikan arahan saja. Ini menunjukkan sikap yang suportif dan efisien, dan juga membangun kerja yang kolaboratif tanpa mengorbankan tanggung jawab sendiri. Ingat, profesionalisme itu juga masuk kepada manajerial, lalu juga orientasi pada hasil ya teman-teman, seperti itu. Kita harus mementingkan tugas kita juga. Dan juga di sini bagus mencari tahu kesulitannya terlebih dahulu. Jadi bisa memberikan arahan yang tepat sehingga ia dapat menyelesaikan tugasnya sendiri dan lebih percaya diri. Jadi opsi yang D di sini lebih aman karena di ilustrasi soal dijelaskan bahwa kita memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Berarti kan ini juga urgen. Jadi jawaban yang terbaik adalah opsi yang D. Soal nomor 6, seorang warga mengajukan keluhan mengenai layanan yang ia terima di instansi Anda. Warga tersebut tampak emosional dan berbicara dengan nada tinggi. Apa yang akan Anda lakukan? A, mendengarkan keluhan, mencari solusi yang sesuai setelah paham masalahnya. B, menjelaskan prosedur layanan secara rinci agar ia memahami aturan yang berlaku. C, memilih sabar dan memberikan kesempatan warga untuk menyampaikan keluhannya. D, memastikan warga tetap mengikuti prosedur yang ada sebelum menanggapi keluhannya. Nah, masalah yang diangkat di soal adalah ada warga yang mengajukan keluhan mengenai layanan yang diterima di instansi kita. Ini pasti yang dinilai adalah pelayanan publik. Dan warga tersebut tampak emosional, berbicara dengan nada tinggi. Opsi yang A, mendengarkan keluhan, mencari solusi yang sesuai setelah paham masalahnya. Nah, di sini bagus teman-teman karena di sini kita empati dan profesionalisme. Kita mendengarkan keluhan walaupun ia emosional dan berbicara dengan nada tinggi, kita tidak ikut emosional, kita tetap mendengarkan dengan baik. Lalu juga dengan mendengarkan terlebih dahulu kita bisa memahami inti permasalahannya sehingga kita bisa mencari solusi yang tepat. Nah, sikap kita ini bisa membantu meredakan emosi warga karena merasa didengar dengan baik, seperti itu. Opsi yang A, aman untuk dipilih. Opsi yang B, menjelaskan prosedur layanan secara rinci agar ia memahami aturan yang berlaku. Nah, ini kurang sesuai dengan konteks soal, tidak dijelaskan bahwa ia tidak memahami aturan yang berlaku. Jadi, ini bisa membuat warga tetap emosional, dan ketika ia masih dalam posisi emosi, mereka mungkin saja tidak siap menerima penjelasan langsung tentang prosedur, jadi akan membuat semakin emosi. Opsi yang C, memilih sabar dan memberikan kesempatan warga untuk menyampaikan keluhannya. Ini bagus teman-teman, karena dikatakan bahwa kita memilih sabar seperti itu, ini adalah langkah awal yang baik. Tetapi tidak ada kalimat kita akan mencarikan solusi. Pasti ketika ada keluhan, orang yang memberikan keluhan pastikan membutuhkan solusi terhadap masalah yang ia hadapi, seperti itu. Jadi opsi yang C di sini kurang sempurna jika dibandingkan dengan opsi yang A. Opsi yang D, memastikan warga tetap mengikuti prosedur yang ada sebelum menanggapi keluhannya. Ini terlalu kaku ya teman-teman. Ini juga bisa memperburuk situasi karena warga merasa dibatasi sebelum keluhannya ditanggapi. Jadi yang terbaik di sini adalah opsi yang A. Soal nomor 7, Anda baru saja pindah ke lingkungan baru dan menyadari bahwa salah satu tetangga sering mengadakan acara hingga larut malam yang mengganggu kenyamanan warga sekitar. Bagaimana Anda menyikapinya? A, mengajak warga lain untuk bersama-sama menegur agar ia lebih memahami norma lingkungan. B, menyampaikan keberatan secara langsung, secara sopan dengan harapan ia memahami dampaknya. C, mencari tahu alasan kebiasaannya sebelum memutuskan tindakan yang tepat. D, beradaptasi dengan tetangga dan membiarkannya karena tidak ingin memulai konflik. Nah, di sini masalahnya adalah kita pindah ke lingkungan baru, namun ada tetangga yang sering mengadakan acara hingga
larut malam, dan ini sudah mengganggu kenyamanan warga sekitar, tidak hanya Anda, seperti itu. Opsi yang A, mengajak warga lain untuk bersama-sama menegur agar ia lebih memahami norma lingkungan. Nah, ini kurang tepat. Jadi kita di sini kan bisa menimbulkan ketegangan, menghakimi juga, apalagi kita mengajak warga lain. Provokatif ya teman-teman, jadi pasti salah. Opsi yang B, menyampaikan keberatan secara langsung, secara sopan dengan harapan ia memahami dampaknya. Nah, ketika kita bandingkan, paling tidak opsi B di sini lebih benar karena kita menyampaikan keberatan secara langsung namun secara sopan. Ini baik. Harapannya ia memahami dampaknya, tidak hanya terhadap Anda namun terhadap warga lainnya, seperti itu. Ini bagus dibandingkan opsi yang A. Ketika kita bandingkan dengan opsi yang C, mencari tahu alasan kebiasaannya sebelum memutuskan tindakan yang tepat, ini lebih aman untuk dipilih karena di sini tidak langsung mengambil tindakan yang bisa menimbulkan konflik. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu apa sih alasan dibalik kebiasaan tetangga. Apalagi di situ kita baru. Nah, ini pasti adalah soal sosiokultural. Jadi kita bisa menentukan pendekatan yang terbaik. Misalnya, jika acara diadakan karena alasan khusus, perayaan keluarga dan lain sebagainya, Anda di sini bisa memilih lebih toleran. Jadi seperti itu ya teman-teman, opsi yang C di sini lebih aman untuk dipilih dan lebih bijak juga. Jadi sebelum menyampaikan keberatan secara langsung, kita mencari tahu alasan terlebih dahulu. Langsung kita eliminasi opsi yang B karena lebih baik opsi yang C. Opsi yang D, beradaptasi dengan tetangga dan membiarkannya karena tidak ingin memulai konflik. Ini memang menunjukkan sikap menghindari konflik, tetapi bisa membuat masalah terus berlanjut tanpa solusi. Apalagi dikatakan bahwa warga sekitar juga terganggu. Jadi opsi yang D di sini juga lebih baik opsi yang C. Sebelum lanjut ke soal nomor 8, jadi mungkin teman-teman masih meragukan seperti itu. Jadi apakah ini bisa dipelajari oleh tenaga guru, apakah ini bisa dipelajari oleh tenaga teknis. Untuk soal mansowa kebanyakan soalnya intinya sama ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini bisa dipelajari semuanya seperti itu. Nah, untuk tenaga teknis silakan dipersiapkan matematika yang soal-soalnya itu mirip di soal TIU, soal CPNS. Dan untuk di guru kemarin tidak ada, hanya SJT dan mansowa saja ya teman-teman. Jadi seperti itu. Soal nomor 8, seorang teman dekat meminta untuk meminjam uang dalam jumlah cukup besar, tetapi Anda sendiri sedang mengatur keuangan untuk kebutuhan penting. Bagaimana Anda menyikapinya? A, menjelaskan kondisi keuangan dengan jujur dan menawarkan bantuan dalam bentuk lain. B, meminjamkan uang sebagian saja agar tetap bisa membantu meskipun terbatas. C, menolak secara langsung karena tidak ingin menghadapi resiko keuangan pribadi. D, meminjamkannya seluruhnya dengan harapan ia segera mengembalikannya tepat waktu. Nah, di sini teman-teman kita coba trik memilih opsi yang paling tidak mungkin terlebih dahulu. Di sini ada teman dekat meminta pinjaman uang namun jumlahnya cukup besar. Nah, di sini kita kondisinya adalah sedang mengatur keuangan untuk kebutuhan penting. Penting ya teman-teman, seperti itu. Nah, yang paling tidak mungkin adalah meminjamkan seluruhnya. Itu pasti tidak mungkin. Lalu juga menolak secara langsung karena tidak ingin menghadapi risiko keuangan pribadi. Nah, kata menolak ini juga untuk kasus ini kurang bijaksana dan negatif maknanya. Seperti itu ya teman-teman. Kita sama sekali tidak membantu. Nah, di sini antara opsi A dan B. Opsi yang A, menjelaskan kondisi keuangan dengan jujur dan menawarkan bantuan dalam bentuk lain. Ini bagus karena menandakan bahwa kita peduli terhadap teman kita walaupun kita dalam kondisi terbatas juga. Tetapi ini juga menandakan bahwa kita tetap bertanggung jawab terhadap kondisi keuangan pribadi. Dengan menjelaskan secara jujur, kita bisa menjaga transparansi dalam pertemanan. Dan di sini menawarkan bantuan dalam bentuk lain, misalnya memberi saran keuangan atau mencari solusi lain. Nah, ini tetap menunjukkan empati tanpa mengorbankan stabilitas finansial kita, seperti itu. Jadi bagus sekali. Opsi yang B, meminjamkan uang sebagian saja agar tetap bisa membantu meskipun terbatas. Nah, di sini sudah dikatakan cukup besar, maka sebagiannya pun ini kemungkinan besar akan tetap besar, seperti itu. Jadi ini juga opsi yang kurang aman untuk dipilih, seperti itu. Apalagi dikatakan kita memiliki keperluan penting. Opsi yang A lebih unggul dibandingkan opsi yang B.
Soal nomor 9, Anda memiliki jadwal kerja yang padat sementara keluarga mengharapkan Anda untuk hadir dalam acara penting. Bagaimana Anda menyikapinya? A. Memprioritaskan pekerjaan karena tanggung jawab profesional lebih utama. B. Berusaha mengatur waktu agar bisa menghadiri acara tanpa mengabaikan pekerjaan. C. Meminta keluarga memahami situasi Anda dan menjelaskan alasan ketidakhadiran. D. Tetap bekerja dan menggantinya dengan waktu berkualitas bersama keluarga di lain kesempatan. Nah, di sini masalahnya adalah keluarga mengharapkan kita hadir dalam acara penting. Jadi acaranya penting, namun kita jadwalnya juga padat di kantor atau di instansi seperti itu. Memprioritaskan pekerjaan karena tanggung jawab profesional lebih utama. Nah, di sini terlihat menunjukkan profesionalisme dalam bekerja, tetapi bisa membuat hubungan keluarga terganggu jika terlalu sering mengutamakan pekerjaan. Walaupun dedikasi itu bagus ya teman-teman. Opsi yang B, berusaha mengatur waktu agar bisa menghadiri acara tanpa mengabaikan pekerjaan. Nah, ini opsi yang aman untuk dipilih. Jadi kita jangan memilih opsi yang menunjukkan bahwa kita akan memprioritaskan salah satunya seperti itu. Karena keduanya di sini penting, keluarga dan juga pekerjaan seperti itu. Apalagi di sini juga sama-sama penting, jadwal kerjanya yang padat lalu acaranya juga penting. Jadi opsi yang B di sini aman untuk dipilih karena menunjukkan keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan juga komitmen terhadap keluarga. Jadi kita mengatur waktu dengan baik, bisa menjalankan kewajiban pekerjaan tanpa mengecewakan keluarga. Kita juga memiliki manajemen waktu dan prioritas yang baik kalau kita memilih opsi yang B. Positif sekali. Opsi yang C, meminta keluarga memahami situasi Anda dan menjelaskan alasan ketidakhadiran. Nah, ini terlalu memihak pekerjaan kita seperti itu. Jadi keluarga bisa merasa kurang diperhatikan. Opsi yang D, tetap bekerja dan menggantinya dengan waktu berkualitas bersama keluarga di lain kesempatan. Pekerjaan terlayani, keluarga juga akan terlayani seperti itu. Tetapi ini tidak selalu bisa menggantikan momen-momen penting bersama keluarga. Seperti yang ditampilkan di ilustrasi soal ini, acaranya penting seperti itu. Jika kita memilih mengganti dengan waktu berkualitas bersama keluarga di lain kesempatan, ini kurang sesuai dengan konteks soal. Jadi jawaban yang terbaik di sini adalah opsi yang B. Soal nomor 10, dalam perjalanan ke kantor, Anda melihat seseorang mengalami kecelakaan dan membutuhkan pertolongan. Namun Anda juga memiliki janji penting yang tidak bisa ditunda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membantu sebisa mungkin dan menghubungi pihak berwenang sebelum melanjutkan perjalanan. B. Mencari orang lain yang bisa membantu lalu melanjutkan perjalanan agar tidak terlambat. C. Memastikan pihak lain yang lebih bertanggung jawab menanganinya dan melanjutkan perjalanan. D. Melaporkan kejadian tersebut ke instansi terkait setelah sampai di tujuan. Nah, di sini ada kecelakaan yang membutuhkan pertolongan. Kita melihatnya langsung ya teman-teman. Tapi di sini kita memiliki janji penting yang tidak bisa ditunda. Opsi yang A, membantu sebisa mungkin dan menghubungi pihak berwenang sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, di sini sejauh ini aman. Jadi kita menandakan masih bisa membantu seperti itu walaupun sebisa mungkin. Karena di sini kita juga memiliki janji penting yang tidak bisa ditunda, maka kita akan menghubungi pihak berwenang sebelum melanjutkan perjalanan. Seperti itu ya teman-teman. Ini menunjukkan kita peduli dan tanggung jawab moralnya juga baik seperti itu. Meskipun kita memiliki janji penting, namun keselamatan seseorang harus menjadi prioritas utama, apalagi ini sudah terjadi di depan mata kita. Jadi kita memberikan pertolongan awal sebisanya, semampunya, seperlunya, seperti itu ya teman-teman. Namun kita segera menghubungi pihak berwenang yang seharusnya bisa lebih mumpuni dalam membantu seperti itu. Kita memastikan korban mendapatkan bantuan yang diperlukan tanpa mengabaikan kewajiban kita seperti itu. Opsi yang B, mencari orang lain yang bisa membantu lalu melanjutkan perjalanan agar tidak terlambat. Nah, orang lainnya di sini kita tidak memastikan bahwa orang lain itu yang benar-benar mumpuni untuk membantu. Jadi opsi yang A lebih unggul karena kita pihak berwenang di sini. Jadi kita juga tidak memastikan korban mendapatkan pertolongan segera. Opsi yang C, memastikan pihak lain yang lebih bertanggung jawab menanganinya dan melanjutkan perjalanan. Ini juga bagus sebenarnya ya teman-teman. Tetapi ini mungkin akan berisiko kepada korban. Jadi kalau kita bandingkan dengan opsi yang A, kita paling tidak masih membantu lah ya walaupun sebisa mungkin. Opsi yang D di sini terlalu pasif karena melaporkan kejadian tersebut ke instansi terkait setelah sampai di tujuan. Ini bisa berakibat buruk bagi korban, bisa terlambat dalam pertolongan seperti itu. Jadi yang terbaik di sini adalah opsi yang A.
Soal nomor 11, jika Anda diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, apa yang akan Anda lakukan dalam 1 tahun pertama untuk memberikan kontribusi maksimal bagi instansi Anda? A. Menjalankan tugas sesuai aturan dan memastikan semua pekerjaan selesai tepat waktu. B. Beradaptasi, memahami tugas secara mendalam, serta aktif berkontribusi dalam tim. C. Mengamati sistem kerja yang ada terlebih dahulu sebelum memberikan kontribusi yang lebih besar. D. Fokus pada tugas utama tanpa terlibat terlalu banyak dalam hal di luar tanggung jawab saya. Nah, kita coba trik memilih mengeliminasi opsi yang paling tidak mungkin terlebih dahulu. Nah, yang paling tidak mungkin adalah kita fokus pada tugas utama saja ya teman-teman, tanpa terlalu banyak terlibat dalam hal di luar tanggung jawab kita. Padahal sebenarnya kita pasti akan ada tugas tambahan di instansi kita. Opsi yang di sini kurang tepat. Nah, opsi yang C ini juga kurang tepat karena kita masih mengamati sistem yang ada seperti itu. Padahal di sini sudah 1 tahun pertama. Jadi opsi yang C di sini kita terlalu lambat ya teman-teman. Antara opsi A dan B. Opsi yang A menjalankan tugas sesuai aturan dan memastikan semua pekerjaan selesai tepat waktu. Nah, ini memang bagus untuk dilakukan ya teman-teman. Kita mengerjakan sesuai deadline, sejauh ini aman. Ketika kita bandingkan mana sih yang paling sempurna, opsi yang B beradaptasi, memahami tugas secara mendalam, serta aktif berkontribusi dalam tim. Nah, ini jauh lebih baik dan juga peran kita lebih besar ya teman-teman. Jadi tidak hanya menjalankan tugas sesuai aturan dan memastikan semua pekerjaan selesai tepat waktu, namun di sini kita beradaptasi pasti karena kita baru diangkat di situ. Lalu setelah beradaptasi kita selalu memahami tugas secara mendalam. Jadi tidak hanya asal bisa saja atau sebisanya, namun secara mendalam ya teman-teman. Dan juga yang paling penting aktif berkontribusi dalam tim seperti itu. Jadi sebenarnya opsi yang A di sini sudah bisa diwakili oleh opsi yang B. Soal nomor 12, apa yang memotivasi Anda untuk bergabung sebagai P3K dan bagaimana Anda akan menjaga semangat kerja dalam jangka panjang? A. Saya ingin mendapatkan pekerjaan yang stabil dan akan menjalankan tugas saya sesuai dengan arahan. B. Saya ingin bekerja di sektor publik dan akan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang ada. C. Saya melihat P3K sebagai peluang karir yang baik dan akan mengikuti aturan yang berlaku. D. Saya memiliki semangat berkontribusi bagi masyarakat dan akan terus belajar meningkatkan kompetensi. Nah, di sini ya teman-teman, jadi kita pilih jawaban yang paling sempurna seperti itu. Yang tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, yang tidak hanya menguntungkan diri kita sendiri. Opsi yang A, saya ingin mendapatkan pekerjaan yang stabil dan akan menjalankan tugas saya sesuai dengan arahan. Nah, di sini kan tentang kita sendiri ya teman-teman, bahwa kita ingin mendapatkan pekerjaan yang stabil seperti itu. Walaupun jawabannya sebenarnya bagus dan rasional. Opsi yang B, saya ingin bekerja di sektor publik dan akan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang ada. Ini juga membicarakan tentang saya di situ. Jadi tidak ada keuntungan bagi orang lain atau masyarakat. Opsi yang C, saya melihat P3K sebagai peluang karir yang baik dan akan mengikuti aturan yang berlaku. Ini kan peluang karir juga bagi diri kita sendiri ya teman-teman. Nah, yang terbaik adalah opsi yang D karena di sini semangat berkontribusi bagi masyarakat dan akan terus meningkatkan kompetensi. Nah, ingat kita akan menjadi pelayan publik seperti itu. Jadi bagus sekali. Selain menjadi pelayan publik, kita juga mempunyai kewajiban untuk selalu mengasah kemampuan kita. Jadi kemampuan atau kompetensi profesionalisme kita selalu harus diasah ya teman-teman. Jadi opsi yang D ini adalah jawaban yang terbaik. Nah, itu dia adalah soal dalam video kali ini. Semoga membantu. Silahkan teman-teman menghitung sendiri berapa poin sih yang didapat seperti itu. Jika poinnya penuh, semuanya betul, maka silahkan dikalikan 4. Jadi 12 dikali 4. Nah, teman-teman bisa berbagi berapa poin sih yang didapat untuk video kali ini. Nah, kuisnya adalah Anda menanam sayur di pekarangan rumah dan hasilnya mulai bisa dipanen. Seorang tetangga sering datang meminta sayur tanpa pernah menawarkan imbalan atau bantuan. Sikap Anda adalah A. Memberikan sayur setiap kali ia meminta tanpa berharap imbalan karena berbagi dengan tetangga itu penting. B. Sesekali memberikan sayur dan dengan sopan menyarankan agar ia juga mencoba menanam sendiri. C. Menolak memberikan sayur karena hasil panen adalah jerih payah sendiri dan bukan untuk dibagikan. D. Menawarkan sayur dengan memberikan syarat ia membantu merawat tanaman agar lebih adil. Nah, silakan teman-teman bisa berkontribusi menjawab di kolom komentar. Nanti silakan bisa sewaktu-waktu balik ke video ini kembali untuk mengetahui jawabannya atau bisa melihat komentar yang lain. Mana sih jawaban yang paling banyak seperti itu ya teman-teman. Nanti jawaban yang paling baik akan aku sematkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga lulus P3K. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.